Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mencoba menjelaskan alat yang saya buat, yaitu alat monitoring kualitas udara. Jadi di sini kita lihat ada dua alat. Yang ini kita namakan transmitter, ini receiver. Jadi prinsip kerjanya adalah transmitter ini diletakkan di drone. Kemudian saat di drone, karena di sini memiliki sensor, ada dua sensor untuk mengukur kualitas udara. Terus di sini juga ada fan. Nah, saat dinyalakan nanti ini fan ini berputar, akan menyedot udara saat berada di atas. Saat diletakkan di drone dan drone itu terbang. Nah, udara yang masuk akan dideteksi di dalam sensor, di dalam ini yang ada dua sensor. Nah, data hasil sensing dari sensor tersebut dikirimkan ke receiver ini. Kemudian dari receiver dikirimkan lagi ke IoT platform. IoT platform yang digunakan adalah dari ThingSpeak. Nah, saya akan menjelaskan dulu di bagian transmitter ini. Yang tadi sudah saya jelaskan, di sini ada kipas, kemudian di sini ada layar, dan ini adalah antenanya. Ini menggunakan Arduino Pro Mini sebagai microcontrollernya. Kemudian displaynya ini menggunakan OLED berukuran 1,3 inci. Terus di dalamnya ada sensor MQ7 dan MQ135. Terus untuk mengirimkan sinyalnya menggunakan modul NRF24L01. Dan yang terakhir ini kipas ini saja untuk menyedot udara. Kipas ini menggunakan suplai tegangan 12 volt ya. Selanjutnya ini yang receiver. Yang receiver ini relatif lebih mudah ya, lebih simple. Di dalamnya menggunakan microcontroller Wemos yang bisa koneksi ke internet melalui WiFi. Kemudian menggunakan modul NRF24L01 juga yang digunakan untuk menerima data dari transmitter. Dan yang terakhir OLED ini. OLED ini sama seperti ini. OLED ukuran 1,3 inci. Nah, selanjutnya kita akan membuka situs IoT platform yang mana menggunakan ThingSpeak dari ThingSpeak. Kita buka dulu situsnya. ThingSpeak. Nah, sudah ada nih. Udah login, kemudian buka channelnya. Nah, ini channel yang sudah dibuat sebelumnya, Air Quality Sensing. Kita buka yang public. Nah, di sini sudah disediakan dua buah field ya. Yang pertama untuk gas CO, kedua adalah gas polusi secara umum. Ini yang CO menggunakan sensor MQ7, sedangkan untuk polusi secara umum menggunakan MQ135. Nah, selanjutnya kita balik lagi ya ke sini. Nah, kita pertama kali akan menyalakan yang bagian receiver dulu. Nah, receiver ini catu dayanya sederhana, hanya menggunakan kabel USB yang biasa dipakai buat ngecas HP. Terus colokin aja kemana terserah, mau ke komputer bisa atau mau ke charger bisa. Saya colokkan dulu ya. Nah, setelah dicolokkan ini akan keluar tampilannya. OLED oke, RF24 oke, internet connected. Nah, artinya masing-masing modul sudah berfungsi. Kemudian di sini juga ada tampilan Air Quality Sensing dengan CO-nya masih 0 karena belum menerima data dari transmitter ya. Pollution-nya juga masih 0. Stream off itu artinya juga sama, artinya belum terkoneksi dengan transmitter. Ya, setelah itu yang bagian receivernya ini bagian receivernya, catu dayanya seperti ini. Sudah dikondisikan agar bisa dicolokkan ke baterai RC ya, karena kan menggunakan drone. Kita colokkan saja. Balik. Nah, sama juga dengan yang tadi. OLED RF24 dan sensornya udah berjalan dengan baik. Terus ada tampilan CO berapa, NH3 berapa. Nah, ini datanya langsung otomatis terkirim ya ke receiver ini. Kita lihat.
data antara transmitter dan receiver ini di program sama ya, insya Allah sama. Ini real time ya. Nah, untuk transmitter ini akan dibawa terbang jauh menggunakan drone untuk mengukur kualitas udara di suatu industri, misalnya dicerobong asap suatu industri, diukur kadar gasnya seperti apa. Kita lihat juga di sini, ini kipasnya berputar ya, untuk menyedot udara yang berada di sekitar kipas ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat di ThingSpeak. Ini adalah tampilan di ThingSpeak-nya. Bisa kita lihat bahwa data sudah dikirimkan dari receiver ke IoT platform ThingSpeak ini. Nah, ini interval antara data satu dengan data yang lainnya itu kira-kira 30 detik ya. Emang agak lama karena emang data itu dikirim secara internet itu tidak bisa cepat real time seperti yang lain, karena internet itu agak lama ya. Untuk situs ThingSpeak sendiri itu rekomendasinya pengiriman datanya 15 detik sebenarnya. Cuman karena ada 2 buah data ini sehingga saya mengirimkannya tiap 30 detik. Jadi 15 detik pertama pengiriman data untuk CO dulu, 15 detik kedua baru data yang data dari polusi secara umum. Sekarang kita akan mencoba untuk mengetes apakah bisa alat ini untuk mendeteksi gas atau polusi yang ada di sekitar alat ini. Sini saya sudah memiliki korek dan ini bahan bakarnya, saya menggunakan tisu. Nah, kita akan coba bakar untuk menghasilkan asap ya. Nah, lihat di sini untuk polusi sebesar 0 ya, 0,8, dan CO-nya 2,4 lah ya. Nggak ada asapnya. Kita lihat di sini naik ya, 2. Kalau misalkan dicobakan langsung ke kendaraan roda 2 atau roda 4 itu bisa lebih terlihat signifikan perubahan angkanya. Sampai habis tisu terbakar, kita akan melihat di ThingSpeak-nya seperti apa. Nah, ini di ThingSpeak-nya ya, bisa kita lihat bahwa ini pada saat awal-awal nih masih belum stabil. Setelah beberapa waktu dia stabil, kemudian setelah diberi asap dia akan naik. Jika semakin tinggi kadar gasnya, maka akan semakin tinggi lagi. Nah, ini dia turun karena bahan bakarnya sudah habis ya, dia kembali normal lagi. Ini pun sama, ini untuk MQ7, ini untuk MQ135 ya. Ini data ini awalnya stabil, rendah, dan saat diberi bahan bakar dia akan meningkat sedikit-sedikit. Setelah bahan bakarnya habis dia sama mati juga. Nanti lama-kelamaan semuanya akan stabil semuanya di titik rendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.